Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tujuh kios di Pasar Wosi Manokwari ludes terbakar. Warga keluhkan jalan dan jembatan di kawasan Dalir, Merauke yang rusak parah. Musim hujan, harga sayur mayur di Merauke sangat mahal. Tujuh bangunan kios di Pasar Wosi Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin ludes terbakar. Kebakaran disebabkan sebuah kompor yang meledak di salah satu kios. Api dengan cepat merambat dan membakar bangunan kios lain yang sebagian besar dibuat dari kayu. Sebagian pemilik kios tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka dan hanya bisa pasrah melihat api membakarnya. Tidak berapa lama kemudian petugas pemadam kebakaran tiba dan dibantu warga berusaha memadamkan api, serta membantu pemilik kios menyelamatkan barang berharga yang masih bisa diselamatkan. 12.30 dapat laporan dari masyarakat bahwa ada kebakaran di Pasar Wosi. Kemudian dari informasi tersebut kami menghubungi Damkar dan melaksanakan ke TKP. Untuk sementara api sudah padam. Untuk kerugian material kita masih perkirakan sumber api masih dalam penyelidikan. Kemudian saat ini belum ada korban jiwa. Polisi masih mengumpulkan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kebakaran tersebut. Dalam kebakaran ini, 7 bangunan kios terbakar dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun yang terluka. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepolisian Resor Puncak saat ini tengah mendalami kasus kebakaran yang menghanguskan 2 rumah milik Daniel Emba dan Pendeta Loas Kogoya di Pancuran Kampung Kibologome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kebakaran terjadi Ahad kemarin dan diduga dilakukan anggota KKB. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung pembakaran, namun warga hanya melihat asap hitam yang membumbung tinggi. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung bergerak menuju ke TKP dan bersama warga membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya karena di daerah ini belum ada mobil pemadam kebakaran. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam setelahnya. Hal tersebut karena tidak adanya alat pemadam kebakaran maupun mobil pemadam kebakaran. Akibat peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka lainnya, dan diperkirakan kerugian material sebesar 300 juta. Polsek Ilaga tengah melakukan investigasi terkait peristiwa kebakaran tersebut yang menghanguskan rumah warga milik Saudara Daniel Emba dan Pendeta Loas Kogoya guna mengetahui penyebab dari terbakarnya kedua rumah tersebut. Polres Puncak saat ini masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Puncak, Igobat Momolin melaporkan. Terima kasih Bapak. Iya. Sudah aman. Hujan yang terus turun selama bulan Mei ditambah dengan banjirop atau air pasang menyebabkan akses jalan dari kota Merauke ke distrik Nauken Jerai rusak parah. Kerusakan jalan dan jembatan sangat parah sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor. Kondisi makin diperparah dengan kerusakan satu-satunya jembatan di kawasan Dalir. Pasalnya jembatan ini menghubungkan Nauken Jerai dan kota Merauke. Pengendara yang tetap nekat melintas harus ekstra hati-hati dan dipastikan akan memakan waktu lama untuk sampai di tujuan.
Nurik Sanudin, seorang guru yang mengajar di SMK Onggaya Naukenjerai, setiap hari melintas jalan ini. Namun bila kondisi jalan seperti ini, waktu tempuh yang biasanya hanya setengah jam, kini menjadi 2 jam. Jembatan Dalir. Jembatan Dalir itu jembatan yang sudah lama di sana. Yang posisinya sekarang itu sangat memprihatinkan. Sudah beberapa kali dicoba untuk diperbaiki oleh para penduduk. Tetapi rangkanya semakin lama itu semakin masuk begitu. Jadi kalau pasang itu air laut sudah lewat ya. dari Seperti air sekarang ini iya. Air rob sekarang ini iya. Kalau air pasang jelas sudah naik itu. Tapi masih bisa dilewati? Ya bisa naik tapi memang bahaya sekali. Itu panjangnya berapa meter Pak Haji? Kurang lebih kisaran berapa meter? Ada 50 ya? Kisaran itu. 50 meter ya? Kurang dari 50. Beberapa hari ini terakhir ini kan hujan terus tidak berhenti. Di daerah sana itu entah kenapa betul-betul tanahnya jalannya betul-betul basah. Basah ya? Iya, jadi yang biasanya kita tunggu beberapa jam begitu dia sudah surut. Kalau dulu tuh kan hujan sebentar lagi sudah kering. Karena kan dekat pantai. Tapi sekarang itu basah terus. Basah terus ya? Iya, terus dilewati dengan ini makin parah. Jadi kalau mengajar ke Onggaya sana berapa menit ya kalau biasanya kalau normal itu ditempuh? Kalau normal setengah jam sebenarnya sampai. Nah, sekarang ini? Kalau sekarang ini lebih dari 2 jam. 2 jam tempuh ya? Iya. Warga sebenarnya sudah beberapa kali bergotong royong memperbaiki jembatan Dalir, namun toh tetap saja rusak. Akibat dihantam derasnya arus laut yang melintasi jembatan. Pemkab Merauke juga pernah melakukan perbaikan, namun jembatan tidak bertahan lama. Warga berharap pemerintah memperhatikan kerusakan yang terjadi sehingga bisa segera diatasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar razia di perempatan Jalan Cendrawasih dan Jalan Hasanuddin Timika. Dalam razia tersebut, polisi menilang pengendara motor dan mobil yang melanggar aturan lalu lintas. Razia itu bertujuan untuk menekan kasus kecelakaan serta menyadarkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Selain sanksi tilang, polisi juga memberikan teguran keras kepada pengendara yang tidak menggunakan helm. Mereka tidak ditilang, namun sepeda motornya ditahan dan akan dikembalikan bila mereka membawa helm. Secara kasat mata bagi kendaraan yang tidak lengkap, seperti tidak memakai helm, kemudian plat tidak sesuai dengan STNK, dan pelanggaran-pelanggaran lain seperti knalpot racing. Jadi untuk kendaraan yang tidak lengkap, kami langsung melaksanakan tilang di tempat. Nah, itu petugas tilang juga sudah ada, dan semua sudah dilaksanakan dengan tilang di tempat. Juga kalau memang masih bisa kami tegur, ada teguran juga. Untuk masyarakat kami menghimbau supaya sadar untuk berkendaraan di jalan raya. Jangan hanya melihat polisi baru tiba-tiba pakai helm ataupun menghindar dari kegiatan sweeping. Jadi diharapkan kira masyarakat untuk selalu sadar dalam berkendara, dan itu pun dengan rutin dari petugas Kamsel lalu lintas melaksanakan himbauan ke pangkalan-pangkalan seperti tukang ojek, kemudian trek-trek, dan pangkalan-pangkalan kendaraan yang. Selain menertibkan disiplin berlalu lintas, polisi juga menemukan kendaraan dinas dengan nomor polisi yang sudah diganti dengan plat hitam. Pengendara mobil langsung ditilang di tempat. Saat ini masih banyak mobil dinas dengan plat nomor hitam berseliweran di kota Timika. Polisi menghimbau warga agar mentaati aturan karena perbuatan mengganti nomor polisi bisa diancam pidana. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.